Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Santika Mayangsari dari kelas D, NPM 2057051011. Di sini saya akan membahas tugas 11 yaitu tentang CFG dan mapping lemma untuk bahasa bebas konteks. Di sini ada Chomsky normal form. Dalam CNF memiliki batasan pada panjang RHS, yang mana elemen dalam RHS harus berupa dua variabel atau dua terminal. Nah, sebuah CFG berada dalam bentuk normal Chomsky jika produksinya dalam bentuk berikut. Di sini ada kapital A dan small a. Di sini ada kapital A, terus di sini ada kapital BC, di mana kapital A, B, dan C ini adalah non-terminal, sedangkan yang small a ini adalah terminal. Di sini ada langkah pertama, jika start symbol atau S ini muncul di sisi kanan, maka buatlah start symbol baru atau S kutip. Dan produk barunya S kutip, yaitu S. Lalu langkah kedua, hapus produksi 0. Langkah ketiga, hapus produksi unit. Langkah 4, ganti setiap produksi. Kapital A, di sini ada kapital B1 sampai Bn, di mana N ini harus lebih dari 2. Dan A ini ada kapital B1C, di mana C-nya ini B2 sampai Bn. Nah, ulangi langkah ini untuk semua produksi yang memiliki 2 atau lebih simbol sisi. Langkah yang terakhir yaitu langkah kelima, jika sisi kanan dari setiap produksi dalam bentuk kapital A, terus ada small a B, small a kapital B, di mana small a adalah terminal dan kapital A dan B ini adalah non-terminal. Maka produksi yang digantikan oleh kapital A X B dan kapital A small a. Ulangi langkah ini untuk setiap produksi yang berbentuk seperti ini. Di sini ada contohnya, misalkan di sini ada convert the following CFG to CNF. Di sini ada P, ada ininya, ada grammarnya ini. Lalu di sini ada langkah pertama. Jika start simbolnya itu S muncul di sisi kanan, maka buatlah simbol S kutip ini dan produksi barunya adalah seperti ini. Jadi kita di sini tambahin aja yang awalnya S yang ini, lalu sebelum S ini ada produksi barunya yaitu S kutip, atau di sini ada S, lalu yang di sini kita tulis ulang setelah produksi baru ditulis, lalu yang ini kita tulis ulang. Langkah 2, hapus produksi 0. Di sini yang 0 itu adalah B, ya kan? B ini bisa small b atau 0. Nah, lalu di sini juga A. A ini 0 juga, kenapa? Karena A ini bisa B kan, bisa kapital B, di mana kapital B ini juga dia ada si 0-nya, maka berdampaklah kepada si kapital A. Maka di sini kita removing B-nya. Maka hasilnya seperti ini. Ini sama ini. Cuma bedanya si B ini di sini kan. Nah, ini tuh kita eliminasi, terus kita pindahin ke si A-nya. Lalu, after removing A, hasilnya akan seperti ini. Si B-nya ini udah nggak ada nolnya, si A-nya juga nggak ada nolnya. Lalu, perbedaannya ada di sini. Di sini kan S-nya, di sini kapital SA, terus ada small a, kapital B, terus ada small a. Lalu di sini ada penambahan, yaitu A, S, SA, dan S. Seperti itu. Lalu langkah ketiga, hapus produksi unit. Nah, di sini kan ada produksi unitnya. Ini, dan ini. Lalu, after removing si S-nya, akan seperti ini. Ini. Nih.
S yang di sini kita buang. Jadi tinggal yang ininya aja. Yang ini sama. Lalu di sini kita removing si S kutip. Ini ya kan? S kutip itu A, S, A, B, A, S, S, A. Lalu S-nya seperti ini. Maka A-nya A, B, S, B. Hasilnya jadi seperti ini. Lalu after removing A, kita removing A-nya. Di sini ada terus ini ada lagi ini. Di sini kan di sini ada capital B, tapi di sini ada small b. Seperti itu. Di sini after removing A, ini sama, cuma bedanya di sini B. Yang ini kita remove. Itu removing A yang S-nya. Jadi tinggal yang ini. Oke. Di sini ada langkah keempat, cari produksi yang memiliki lebih dari 2 variabel RHS. Ini S, ASA, ini S kutip ASA, SA sama ASAA. Nah, di sini kita removing P-nya. Kita removing, after removing, di sini ada P, S, AX, AB, AS, SA. S-nya juga ini sama. Di sini A-nya. A-nya di sini ada B, AX, AB, AS, SA. Nah, untuk B-nya kan awalnya kan gini ya. Ya. Karena yang ininya A yang di sini kan small capital B, terus kita removing A capital A B. Lalu di sini kan muncullah si small b-nya. Maka di sini small b. Lalu untuk X-nya ini sama dengan SA. Nah, langkah 5 ubah produksi. Ini kan ada nih, kita dapatkan si P-nya. S, AX, YB. Ya, awalnya di sini kan ada small a ya. Kita ganti jadi YB. Ini juga sama. Nih, di sini kan A, small a ya, AB. Nah, di sini ganti jadi YB. Ini masih sama, cuma di sini tambahin dia ini A. Gitu, seperti itu. Yang selanjutnya ada Gray-Batch normal form. Suatu CFG berada dalam bentuk normal Gray-Batch jika produksinya dalam bentuk berikut, di mana A, C1 sampai Cn ini non-terminal dan B adalah terminal. Langkah-langkah untuk mengubah CFG ke GNF. Langkah pertama, periksa apakah CFG memiliki unit production atau no production, hapus jika ada. Langkah kedua, periksa CFG sudah dalam Chomsky normal form dan mengubahnya menjadi CNF jika ada. Nah, langkah ketiga, ubah nama simbol non-terminal menjadi beberapa A dalam urutan I. Nah, di sini misalkan ada soal. Oke. Ini ada soal seperti ini. Yang pertama, kita replace S ini dengan A. C ini dengan A2. A ini A3. B-nya itu A4. Seperti itu. Didapatlah si S-nya kan itu A. Oh ya, ini A1 ya harusnya. Ketinggalan. Di sini tuh A1. Oke. Nah, jadi si S kita ubah jadi A1. C-nya A2, A-nya itu A3, A2, A3.
A4, A4 seperti ini. B-nya ini A4, ini tetap B, S-nya itu A1, A4. C, B, C-nya ini kan A2, berarti tetap small b, yang small ini tetap didapat seperti ini. Langkah selanjutnya yang keempat, ubah aturan hingga non-terminal berada dalam urutan menaik, sehingga jika produksi dalam bentuk A1 sampai AC ini, ya, tidak boleh ini. Seperti itu. Di sini kan ada A4 nih. A4, B ini kita mempunyai persamaan, kita ubah dulu nih. A4, small b, A1, A4. Kita ubah dulu jadi seperti ini. A4, small b. Ya. Kita lihat A1. A1 ini kan bisa yang ini, bisa yang ini kan. Kita ambil yang A2, A3, A2, A3 seperti ini. Kita taruh A4. Lalu di A4, yang di A4 ini kita tulis 3 kali. A4, A4, terus A4. Ya. Kan gini, di A1 ini kan dia menghasilkan produksi, dia menghasilkan ini kan, A2, A3, terus ada A4, A4. Nah, karena di sini A4 ada, kita taruh di sini 1, ditaruh di sini belakang lagi 1. Jadi seperti ini. Lalu A4 small b ini B, karena A2 ini small b, kita tulis B. A3, A4. Sini tetap A4, A4, A4. Seperti itu. Nah, jadi dari sini kita dapat ini ya. A4-nya itu small b atau small b, A3, A4 atau A4, A4, A4. Nah, ini yang A4 ini sama A4 yang ada 3 ini disebut left recursion atau rekursi yang sebelah kiri ya. Nah, di sini yang kelima hapus rekursi yang kirinya. Ini yang A4-nya kita hapus rekursi yang kirinya. Jadi A4 ini jadi Z. Lalu di sini kan ada A4, 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 sini A4, A4, Z. Oke. Seperti ini. Lalu A4, B, A3, A4, small b, Z, B, A3, A4, Z. Sekarang, now the grammar is. Jadi kan di sini udah ada nih. A1-nya, terus A2, A3, A4 sama si Z-nya. Lalu, jadilah seperti ini. A1, ini, A4 ini, dan Z ini. Ya. Karena ini tuh. Oke. Terus A4 ini. Lalu Z-nya ini. Terus A2-nya, A3-nya sama. Nah, selanjutnya ada pumping lemma for context-free language. Jika A adalah CFL, lalu si A-nya ini mempunyai panjang pumpingnya itu kita sebutnya P. Such that any string itu S. Di mana S-nya ini harus lebih besar sama dengan P. Dan memungkinkan dibagi menjadi 5 bagian. S ini adalah U, V, X, Y, Z. Such that the following condition must be true. Dia harus mengikuti kondisi seperti ini. Di sini, to prove that a language is not CLV pumping lemma, follow the
below step given below. We prove using contradiction ya. Jadi di sini kita asumsikan that A is contact-free language. It has to have a pumping length, say P. All string larger than P can be pumped. Seperti ini. Now find a string S in a such that. Seperti ini. Divide S into U, V, X, Y, Z. Show that ini bukan elemen dari A untuk semua I. And consider all way that S can be divided into U, V, X, Y, Z. How that would show that none of these can satisfy all the three pumping conditions at the same time. S cannot be pumped sama dengan contradiction. Nah, di sini ada pumping lemma for context-free language. Misalkan tunjukkan bahwa L ini ada pumping lemmanya is not CFL. Di sini kita asumsikan ya bahwa si L ini adalah context-free language. Si L ini harus memiliki panjang pemompaan atau P-nya. Sekarang kita ambil S-nya sehingga S-nya adalah seperti ini. Oke. Nah, N ini kita ganti P, di mana P adalah panjangnya. Jadi kita bagi S menjadi beberapa bagian, yaitu U, V, X, Y, Z. Di materi sebelumnya, di tugas 8, ada juga pumping lemma, tapi bukan untuk context-free languages. Dia hanya membagi 3 bagian, ya kan, X, Y, Z. Nah, untuk context-free languages ini dibagi menjadi 5, yaitu U, V, X, Y, Z. Kasus 2 nih ya. Kasus 1 dulu, contohnya misalkan P sama dengan itu 4. Berarti panjang pemompaannya 4. Jadi seperti ini. Kasus 1, V dan Y masing-masing hanya berisi satu jenis simbol. Ya. Di sini ada A-nya ada 4, B-nya ada 4, C-nya juga ada 4. Lalu di sini mana ya? Yang ini itu ini untuk U, lalu yang 2 ini untuk V, lalu dari ini sampai sini ini mengarah ke si X, lalu yang ini si C yang sebelah sini ini mengarah ke Y, lalu yang 2 ini C-nya ke sini ke Z. Nah, di sini ada U, V, I. Nah, untuk I-nya ini sama dengan 2, maka di sini kita tulis 2. Nah, untuk U-nya itu kan tetap ya 1. Nah, untuk V-nya kan 2. Ya kan? V-nya 2. Maka kita kali 2. 1, 2, 3, 4. Si X-nya tetap A, B, 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 C. Kayaknya di sini tetap. Nah, untuk Y-nya kan ada 1 ya yang ini. C-nya ada 1. 1 kali 1 tetap 1. Si Z-nya kita tulis juga tetap. Ya, di sini 3. Nah, jadi hasilnya adalah seperti ini. Hasil akhir dari si kasus pertama. A pangkat 6, B pangkat 4, C pangkat 5 bukan elemen dari si L. Nah, di sini ada kasus 2. Baik V atau Y memiliki lebih dari satu simbol, jenis simbol satu. Baik V atau Y memiliki lebih dari satu jenis simbol. Nah, yang ini kan berisi satu jenis simbol, yang ini kalau yang kasus kedua ini dia lebih dari 2. Nah, untuk yang ini itu ngarahnya ke U. Lalu dari A yang ini sampai
ini belum ini itu ke V. Lalu yang ini itu mengarah ke X. Lalu si yang di sini mengarah ke Y. Lalu si C4 ini mengarah ke si Z-nya. Nah, di sini kan sama ya. Untuk ininya sama. Ini sama UV XYZ. Nah, UV XYZ ini kan dari si ini. Dari yang ini. Kondisi yang di sini. Oke. Di ini. Nah, untuk I-nya itu kita ini 2. Oke. Nah, di sini udah ada 2. Dimana U-nya ini kan 2, tetap 2. U-nya ini adalah U. Oke. Lalu V-nya. V-nya itu dari AA, BB. Dikali 2 berarti AA, BB, AA, BB. Sampai sini. Oke. Karena AA, BB berarti AA, BB 2 kali X-nya. X-nya tetap B. Y-nya dikali 2 berarti di sini ini kan untuk yang X ya. Ini Y-nya dikali 2. Berarti Z-nya sekali 1, 2, 3, 4. Saya tulis 1, 2, 3, 4. Berarti string ini bukan elemen dari si L. Seperti itu. Nah, sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.